Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, saya masih ingat ketika saya baru ditabiskan dan ditugaskan di salah satu paroki di Sumba, dan di tempat itu sistem feodalisme itu masih sangat kental.
Di situ ada seorang raja yang berkuasa. Istrinya 7 orang. Tapi dari 7 orang itu tidak ada 1 orang pun yang punya anak. Jadi raja itu tidak punya anak. Kekayaannya luar biasa. Sapinya ribuan, kerbaunya ribuan, kuda, kambing, domba. Dan saya sendiri tidak pernah hitung berapa banyaknya, tapi kita kemana-mana selalu berjumpa dengan ribuan binatang di jalan. Hambanya atau pelayannya hampir 100 orang, dan khusus untuk misalnya di kebun atau di sawah atau di mana-mana, khusus dia sendiri tinggal di rumah bersama 7 istrinya. Tapi dia sangat baik, tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang. Seluruh tanah di wilayah kerajaan itu miliknya, yang lain hanya punya hak garap, bukan hak milik. Termasuk gereja paroki itu hanya istilahnya menumpang saja di situ. Gereja Katolik tidak ada kekuatan apapun. Sekali waktu dia bilang kamu pulang, tidak ada kekuatan. Tapi itu adalah raja dunia ini. Hari ini kita merayakan pesta atau hari raya Kristus, Raja semesta alam. Yesus tidak punya semua yang tadi saya katakan. Tidak punya kekayaan, tidak punya istri, tidak punya apa-apa. Tetapi dia disebut sebagai Raja, bahkan Raja semesta alam. Apa yang dilakukan Yesus sebagai seorang raja, raja semesta alam? Tadi dalam Injil kita mendengar ternyata dia tidak melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat dia menjadi tenar di mana-mana, tidak. Ternyata dia melakukan hal-hal yang sangat sederhana yang dilakukan orang setiap hari, yang bahkan tidak diperhitungkan oleh orang. Pekerjaan-pekerjaan kecil biasa sederhana yang dilakukan oleh orang setiap hari. Yaitu apa? Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara, membangkitkan kembali motivasi mereka yang sedang putus asa, putus harapan, mengunjungi mereka atau makan bersama dengan para pendosa. Dan dia melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati. Yesus melakukan sesuatu yang langsung dirasakan oleh orang lain, yang sungguh-sungguh merasa bahwa ada orang yang berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan orang pasti merasa senang, merasa gembira ketika disapa, ketika dikunjungi, ketika dilayani. Sekecil apapun, tetapi kita membutuhkan sesuatu atau hal tertentu, pasti kita merasa bahagia, merasa senang. Ketika kita dikunjungi atau dibantu atau mendapat bantuan, kita senang, kita bahagia dengan itu. Dan tentu orang lain yang melakukan itu juga mengalami hal yang sama. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia juga pernah melakukan hal-hal besar seperti membangkitkan orang mati yang tidak pernah dilakukan orang lain pada zaman itu. Tapi yang pasti bahwa pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kehidupan sehari-hari yang langsung dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan apa yang diperoleh, apa yang dialami oleh
Yesus dari pekerjaan-pekerjaan kecil itu, pekerjaan-pekerjaan sederhana itu yang diabaikan, bahkan tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Apa yang dia alami? Ternyata dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, sederhana dan tidak berarti itu mendatangkan pujian yang luar biasa. Ia dicintai, ia disenangi, ia ditunggu-tunggu, ia diagungkan, ia disorak-soraki, dia diterima di mana-mana dengan pekerjaan kecil itu. Maka dengan pekerjaan kecil itu dia sangat dicintai, sangat disayangi, diterima, bahkan diagung-agungkan oleh banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kadang kita mengabaikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi menurut saya yang paling penting adalah ketika sesuatu yang kecil, yang sederhana itu bisa menyenangkan orang lain, bisa memuaskan orang lain. Karena kita tidak merasa bahwa uang 1.000 yang kita beri untuk anak kecil, tapi itu anak orang, bukan anak saya, anak orang lain, kita merasa tidak ada apa-apanya. Tetapi untuk seorang anak kecil merasa bahwa itu sangat luar biasa. Kalau dia bahagia dengan apa yang saya beri, tentu kita juga punya kepuasan tersendiri ketika kita memberikan sesuatu bagian dari hidup kita. Maka sesungguhnya ketika kita belajar menjadi raja dalam hidup kita, raja dalam keluarga, raja dalam masyarakat kita, maka kita berjuang membuat sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Tidak perlu besar. Mungkin kita tidak bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus. Mungkin kita tidak bisa membuat mujizat besar seperti Tuhan Yesus. Tapi ada mujizat kecil-kecil sederhana yang bisa membangkitkan motivasi bagi orang lain, yang bisa mengembalikan rasa putus asa dari orang lain, yang bisa menghibur orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu bahwa orang yang di sebelah kita ini lagi bermasalah. Dia lagi galau, lagi putus asa dan lain-lain. Ketika kita datang 5 menit, 10 menit, dia merasa ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita tidak sadar bahwa kehadiran kita ternyata membangkitkan semangat baru bagi orang lain. Apalagi kita bawa sesuatu, hadir saja sudah bahagia, apalagi membawa sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus, bukan pekerjaan besar. Bukan. Maka kita belajar pada hari ini menjadi raja untuk keluarga kita sendiri, untuk masyarakat di mana kita berada. Kehadiran kita mesti menyenangkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan kecil, sederhana, tetapi dilakukan dengan penuh cinta. Yesus bukan raja duniawi, tetapi dia adalah raja belas kasih. Dia adalah raja cinta yang menuntun kita dari dalam, yang mengajar kita dari dalam untuk melakukan sesuatu yang benar, yang baik, yang mengantar orang untuk mengalami sukacita dan kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka pertanyaan kita pada hari ini, apakah yang sudah kita buat untuk keluarga kita atau untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi raja bagi keluarga kita yang bisa membawa kebahagiaan, yang menyentuh orang-orang dalam rumah kita atau di sekitar tempat tinggal kita? Kalau kita menjadi orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dinanti-nantikan oleh orang lain, sesungguhnya kita sudah menjadi raja bagi mereka. Tapi kalau misalnya orang tidak pernah mengharapkan kehadiran kita, menjauhkan kita, maka sesungguhnya ada hal yang tidak beres, ada hal yang tidak benar, ada hal yang harus diperbaharui di dalam
diri kita. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki, ini itu, karena itu bukan jaminan bahwa kita bahagia, kita selamat dalam kehidupan kita. Maka berbanggalah ketika kebaikan kita dirasakan oleh semua orang, oleh banyak orang yang ada di sekitar kita.